Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan tutorial. Yang di mana tutorial itu kita akan membahas sebuah skenario yang telah diberikan oleh pihak kampus untuk kita bahas, untuk memperdalami ilmu kita di kedokteran ini. Baik, sebelum memulai tutorial ini, saya sebelumnya akan memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam tutorial ini. Yang pertama ada tutor yang bernama Aulia Rahmaniar. Lalu ada leader saya Tifayaski Putri Dahili, lalu ada notulen juga yang bernama Cut Rizka, dan anggota kelompok saya yaitu Dinda Farhanil, Irna Dia Rizka, lalu ada Cut Anissa Tahara, dan ada Khairunisa. Baik, sebelum memulai tutorial, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Apakah sudah bisa kita mulai, dokter, untuk tutorial pada hari ini? Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan mulai tutorial kita. Sebelumnya, saya akan membagikan skenario terlebih dahulu untuk dibaca kepada teman-teman. Skenario kita ini berjudul Aku Takut. Budi berusia 8 tahun tampak ketakutan saat dibawa ibunya ke puskesmas. Budi dibawa dengan keluhan terdapat benjolan di kepala dan luka bernanah di lutut kanan. Keluhan disertai adanya luka lecet. Menurut keterangan ibu, benjol di kepala akibat Budi berlari dan menabrak dinding tadi. Sedangkan luka pada kakinya akibat terjatuh saat bermain sepeda, namun Budi tidak berani memberitahukan ibunya. Setelah melakukan anamnesis, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik, status lokalis regiofrontalis, dijumpai tanda-tanda tumor, rubor, dolor, dan kalor. Pada regio patella tampak luka lecet, disertai adanya pus, luka teraba hangat, terdapat jaringan yang nekrosis pada permukaan kulit, disertai rasa nyeri. Di tempat lain tampak luka lecet yang telah membentuk jaringan parut. Selanjutnya, dokter mulai membersihkan luka pada kaki Budi. Dokter juga memberikan obat dan menyarankan agar Budi mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk mempercepat proses pemulihan luka. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu identifikasi istilah. Identifikasi istilah ini kita akan bertanya, teman-teman akan bertanya kata-kata atau sebutan-sebutan medis yang tidak diketahui. Baiklah, teman-teman, apakah ada istilah yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Dipersilahkan, Khairunisa. Terima kasih, leader. Jadi saya ingin menanyakan apa arti dari istilah nekrosis. Terima kasih, leader. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Dipersilahkan, Cut Rizka. Terima kasih, leader. Saya ingin menanyakan apa itu tumor. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, sudah cukup. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analisis istilah, yang dimana kita akan menjawab istilah yang tadi setelah kita tanyakan. Apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan? Maaf, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Yang pertama yaitu nekrosis. Dipersilahkan. Dipersilahkan, Dinda. Terima kasih, leader. Di sini saya akan menjawab istilah nekrosis. Nekrosis merupakan suatu kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nah, nekrosis ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dinda. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, dipersilakan Cut Anissa. Baik, terima kasih, leader. Di sini saya menambahkan sedikit. Jadi nekrosis adalah kematian sel karena ada suatu hal seperti trauma, patogen. Namun ada yang namanya apoptosis, yaitu kematian sel secara terprogram. Itu adalah normalnya. Sedangkan yang nekrosis itu
yang tidak normalnya, yang ada kelainannya. Terima kasih, Leader. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan dari istilah nekrosis tersebut. Nekrosis itu bisa dikatakan sebagai kematian, tahap kematian, tindak pembunuhan yang berbentuk cedera sel yang mengakibatkan kematian prematur sel-sel pada jaringan hidup dengan autolisis. Nekrosis biasanya terjadi diakibatkan oleh iskemia, infeksi, keracunan, ataupun trauma. Baik, kita masuk ke tahap identifikasi istilah yang kedua, yaitu tumor. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Dipersilahkan, Irna. Jadi tumor, baik terima kasih leader. Jadi tumor itu merupakan bengkak ataupun sebab yang terjadi di daerah peradangan sehingga terjadi proses pembesaran organ yang terkena. Sekian saja leader, terima kasih. Baik, terima kasih Irna. Apakah ada lagi yang menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan terkait tumor. Tumor berarti pembengkakan sebagian disebabkan oleh hiperemi dan sebagian besar ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan-jaringan interstisial. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah kita menanyakan terkait skenario, permasalahan yang terjadi di skenario yang ingin kita ketahui lebih dalam. Baik teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan pada skenario tersebut, dipersilahkan. Silakan, adik sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, mekanismenya ya. Silahkan, Cut Anissa. Jelaskan fase dalam peradangan. Fase penyembuhan luka. Maaf, salah. Baik, terima kasih. Apa saja fase-fase dalam penyembuhan luka? Baik, terima kasih, Leader. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Dipersilakan, Irna. Saya ingin bertanya, apa penyebab nekrosis itu sendiri bisa terjadi? Baik, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang menambahkan terkait identifikasi masalah? Baiklah, jika tidak ada, kita akan menjawab identifikasi masalah yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana proses penyembuhan luka. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Dipersilakan teman-teman. Baik, Irna, dipersilakan. Jadi di sini ada beberapa proses dalam fase pemulihan luka. Yang pertama itu fase inflamasi. Fase inflamasi itu sendiri merupakan fase yang dimulai setelah perlukaan dan berakhir di hari ketiga sampai hari keempat. Kemudian yang kedua ada fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari ketiga atau keempat dan berakhir pada hari ke-21. Di sini fibroblast secara cepat mensintesis kolagen dan mensubstansi dasar daripada luka itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu fase maturasi. Fase maturasi ini sendiri merupakan fase akhir dari penyembuhan luka, dimulai dari hari ke-21 dan berlanjut sampai luka tersebut sembuh secara sempurna. Sekian saja, terima kasih, Leader. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Dipersilakan, Cut Anissa. Baik, terima kasih, Leader. Saya ingin menambahkan sedikit yang dikatakan oleh Saudari Irna. Saya ingin menambahkan pada fase inflamasi. Pada fase inflamasi ada 5 tandanya, yaitu yang pertama ada rubor, yang artinya kemerahan, ada dolor, yang artinya nyeri, dan ada kalor, yang artinya rasa panas, dan juga ada imfunction lensa, yang artinya daya pergerakan menurun. Satu lagi ada rubor, udah cukup. Ada 5. Baik, terima kasih Cut Anissa. Apakah ada lagi yang menambahkan? Sependapat Leader dengan Saudari Cut Anissa dan Saudari Irna. Baik, terima kasih. Ya, dipersilakan Cut Anissa. Maaf, Leader, saya lupa menyebutkan satu lagi, yaitu tumor pembengkakan. Terima kasih, Leader. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang menambahkan?
Jika tidak ada, saya akan menyimpulkan dari pertanyaan yang nomor 1, yaitu proses yang pertama itu penghentian pendarahan atau hemostatis. Saat kulit mulai luka dan berdarah dalam waktu beberapa menit atau bahkan detik, sel-sel darah secara otomatis akan berkumpul dan membentuk gumpalan darah. Gumpalan darah ini berfungsi untuk melindungi luka dan mencegah darah keluar lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, ada proses peradangan atau inflamasi. Pada proses ini, gumpalan darah akan mengeluarkan suatu zat kimia yang akan menyebabkan peradangan, sehingga tidak heran saat darah mulai berhenti di sekitar luka Anda akan terlihat membekakan dan kemerahan. Saat hal ini terjadi, sel darah putih akan menuju ke area luka, lalu sel darah putih akan melawan bakteri dan kuman dari area tersebut agar tidak mengalami infeksi. Lalu setelah itu, yang ketiga, proses pembangunan jaringan baru, yang dimana setelah area luka bersih dari bakteri dan kuman berkat sel darah putih, selanjutnya sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke area tersebut untuk membangun jaringan yang baru. Lalu yang keempat, ada proses penguatan jaringan. Proses penyembuhan luka yang terakhir atau fase maturasi adalah untuk menguatkan jaringan yang baru terbentuk. Mungkin pernah melihat bekas luka terlihat seperti kulit yang ditarik melebar, itu adalah salah satu usaha tubuh agar jaringan kulit yang baru benar-benar kuat di tempatnya. Baik, teman-teman, kita masuk ke identifikasi masalah yang kedua, yaitu apa penyebab nekrosis bisa terjadi. Baik, teman-teman, apakah ada yang menjawab? Dipersilahkan. Dipersilahkan, Cut Rizka. Baik, terima kasih leader. Jadi saya akan menjawab penyebab nekrosis bisa terjadi. Yang pertama ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Jadi kalau faktor eksternal itu dia meliputi trauma mekanik atau kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, di mana kerusakan pembuluh darah yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait dengan iskemia, yaitu berkurangnya pembuluh darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Kemudian, sedangkan pada faktor internal, penyebab nekrosis yaitu adanya gangguan teponeuritik atau penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat. Jadi kesimpulannya itu nekrosis ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan juga internal. Terima kasih, leader. Baik, terima kasih Cut Rizka atas jawabannya. Apakah teman-teman ada yang menambahkan? Dipersilakan, Hairunisa. Terima kasih leader. Nah, jadi saya ingin menambahkan dari Cut Rizka tadi. Nah, selain faktor internal dan faktor eksternal, ada juga yang namanya efek termal. Nah, di mana ketika suhu tubuh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, itu juga dapat menyebabkan nekrosis. Terima kasih leader. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan tentang nekrosis, penyebab nekrosis. Jadi nekrosis itu yang dikatakan Cut Rizka tadi, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu meliputi trauma mekanik atau kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah, atau yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait dari iskemia, yaitu berkurangnya darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel yang normal. Nah, kalau misalnya faktor internal, yaitu penyebab nekrosisnya yaitu adanya gangguan troponeurotik atau penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kurangnya nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat atau cedera dan kelumpuhan pada sel saraf. Baik, menurut saya sudah cukup untuk analisis masalah ini. Kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap ketiga yaitu strukturisasi. Baiklah, saya akan memberikan strukturnya. Untuk strukturisasi itu kalau nggak salah bukan tahap ketiga tapi tahap kelima nggak? 1, identifikasi istilah. Iya, baik. Ya, maaf. Tahap kelima. Kita masuk ke tahap yang kelima yaitu strukturisasi. Dipersilakan untuk notulen menjelaskan tentang struktur kita pada hari ini. Baik, terima kasih leader. Jadi di sini strukturisasi yang telah kita dapatkan, di sini Budi dilakukan pemeriksaan fisik. Terdapat pada 2 region, ada region frontalis dan region patella. Kemudian pada region frontalis, di sini jumpai tanda tumor atau
benjolan, kemudian rubor, kemerahan, dolor, rasa sakit, dan kalor rasa panas. Kemudian pada region patella dijumpai tanda luka lecet, pus atau nanah, jaringan nekrosis, dan nyeri. Di mana pada dua region ini yang telah dijumpai tadi merupakan tanda-tanda munculnya peradangan, di mana tahap penyembuhannya itu ada inflamasi, fibroblastik, lalu pematangan. Di mana saran dokter harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih, Leader. Baik, terima kasih atas penjelasan strukturisasinya. Baiklah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu learning objective. Ini adalah untuk membahas lebih lanjut atas skenario yang telah kita bahas tadi, untuk lebih memahami apa yang telah kita bahas pada hari ini untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait learning objective ini dan terkait skenario yang telah kita bahas tadi? Dipersilahkan. Kira-kira apa learning objektifnya untuk skenario kita hari ini? Silahkan. Silakan teman-teman. Dipersilakan Kak Irunisa. Terima kasih, Leader. Nah, jadi berdasarkan skenario ya, di mana dokter telah melakukan pemeriksaan pada region frontalis serta pada region patella, dan di mana ditemukan juga ya tanda-tanda inflamasi seperti rubor, kalor, dubor, fungsi selulosa, dan lainnya. Nah, jadi menurut saya, Leader, learning objektif kita adalah inflamasi, Leader. Terima kasih. Baik, terkait informasi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan atau sudah setuju bahwa LO kita tentang inflamasi? Saya setuju, Leader. Saya setuju, Leader. Baik, jika setuju, saya kembalikan kepada dokter. Bagaimana dokter? Apakah ada tambahan terkait learning objektif? Terima kasih untuk tutorialnya sudah berjalan baik. Cuma nanti untuk skenario-nya mungkin teman-teman dari mahasiswa baru bisa membuat strukturisasi dari tahap anamnesis kalau sudah masuk ke dalam penelitian. Selanjutnya, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan learning objektif. Nah, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengusulkan tentang learning objektif? Dipersilakan. Silakan Saudari Cudanisa Tahara. Baik, Leader, definisi inflamasi. Definisi inflamasi. Apakah ada tambahannya teman-teman yang lain atau sudah setuju tentang learning objektif kita adalah inflamasi? Setuju, Leader. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada dokter. Apakah dokter ada saran atau tambahan, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi, jalannya tutorial ini sudah baik, sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, di mana di sini kita memakai metode 7JAH untuk menjalankan tutorial ini. Nah, tadi learning objective ini, adik-adik mahasiswa baru akan mencarinya pada saat pertemuan kedua dan pada tahap ke-6, yaitu belajar mandiri. Nah, learning objective ini adik-adik kerjakan di rumah dengan sumber bisa dari buku maupun jurnal yang sifatnya internasional maupun jurnal-jurnal kota. Dan untuk pencarian sumber learning objective ini tidak disarankan mengambil dari repositori maupun dari blogspot yang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Mungkin saya rasa ada yang mau ditanyakan terkait proses informasi sebelum kita tutup. Baik, jika tidak ada, silakan Leader untuk ditutup pertemuan pertama kita kali ini. Terima kasih dokter atas sarannya serta tambahannya. Baiklah, dengan berakhirnya learning objektif, maka berakhir pula tutorial kita pada hari pertama ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti tutorial dan terima kasih kepada dokter yang telah bersedia hadir pada hari ini. Saya selaku Leader turut mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.